Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas investasi tentang investasi antar perusahaan. Di kelompok 4 ini beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Anida Zahra Aprilia, kemudian Diva Farus Bagio, kemudian Cikal Mahardika Aryadi, Faris Altaf Pratama, Inggar Kaila, Salma Salsabila Audrey, Siti Masito, dan Muhammad Arifman. Di sini saya ingin melanjutkan presentasinya, tujuan analisis. Yang pertama itu menganalisis pelaporan keuangan untuk investasi antar perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengungkapan laporan keuangan untuk efek investasi. Yang ketiga, menginterpretasikan laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, menganalisis implikasi dari metode akuntansi pembelian dan penyatuan untuk kombinasi bisnis. Yang kelima, menginterpretasikan goodwill yang muncul dari kombinasi bisnis, menjelaskan efek derivatif dan implikasinya terhadap analisis. Lalu ada menganalisis opsi nilai wajar untuk aset dan liabilitas keuangan. Kemudian menjelaskan konsolidasi entitas anak asing dan penjabaran mata uang asing pada lampiran 5A. Dan yang terakhir menjelaskan analisis imbal hasil investasi pada lampiran 5B. Investasi antar perusahaan memainkan peningkatan peran dalam aktivitas bisnis. Perusahaan melakukan investasi antar perusahaan karena berbagai alasan, seperti diversifikasi, ekspansi, serta peluang dan imbal hasil yang kompetitif. Bab ini membahas tentang analisis dan interpretasi atas aktivitas bisnis tersebut seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan serta menganalisis pengungkapan laporan keuangan atas efek investasi. Bab ini juga akan membahas persyaratan pelaporan saat ini dari suatu perspektif analisis apa yang mereka lakukan dan apa yang tidak diberitahukan. Bab ini akan membahas bagaimana pengungkapan saat ini relevan untuk analisis dan bagaimana dapat menerapkan penyesuaian analisis pada pengungkapan tersebut. Bab ini secara khusus juga akan berfokus pada aset dan liabilitas yang tidak tercatat dalam investasi antar perusahaan. Bab ini akan menjelaskan mengenai efek derivatif dan implikasinya terhadap analisis. Kemudian ada kerangka babnya, analisis aktivitas antar perusahaan dan internasional, yaitu terdiri dari efek investasi, isiannya akuntansi untuk efek investasi, pengungkapan efek investasi, dan analisis efek investasi. Kemudian ada akuntansi ekuitas terdiri dari mekanisme akuntansi dan implikasi analisis. Lalu ada kombinasi bisnis terdiri dari mekanisme akuntansi, implikasi analisis, dan pembelian versus penyatuan. Lalu ada efek derivatif terdiri dari mendefinisikan derivatif, klasifikasi derivatif, dan akuntansi. Lalu mengungkapkan derivatif. Dan yang terakhir analisis derivatif. Kemudian ada opsi nilai wajar, terdiri dari persyaratan nilai wajar, dan pengungkapan nilai wajar implikasi analisis. Efek investasi. Perubahan menginvestasikan aset ke dalam investment atau securities atau disebut juga dengan efek yang dapat diperdagangkan. Beberapa investasi merupakan penyimpanan sementara kas yang dimiliki dalam bentuk efek yang diperdagangkan. Tujuannya menyimpan sementara adalah menggunakan kas menganggur secara produktif dan efek investasi dapat berbentuk utang maupun ekuitas. Next call. Akuntansi untuk efek investasi, yaitu menjelaskan akuntansi untuk efek investasi dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pasar, tergantung jenis efek dan tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki perusahaan investor terhadap perusahaan investasi. Nilai wajar serta aset merupakan jumlah aset yang dapat ditukar dengan transaksi normal antara pihak-pihak yang bersedia pada saat ini.
Ketika suatu aset sudah bisa diperdagangkan, nilai wajarnya mudah ditentukan dari harga pasar yang dipublikasikan. Jika tidak ada harga pasar yang dipublikasikan untuk aset, nilai wajar ditentukan menggunakan biaya historis. Lanjutkan. Di sini ada klasifikasi efek investasi. Yang pertama itu ada efek utang. Efek utang merepresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi pemerintah dan pemerintah daerah, obligasi perusahaan dan wajib bayar, serta utang konversi. Efek utang diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, lalu untuk tersedia dijual, dan diperdagangkan. Akuntansi untuk efek utang berbeda tergantung pada jenis efek. Lalu di situ ada efek ekuitas. Efek ekuitas atau disebut juga equity securities, yaitu mempresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen, serta hak untuk memperoleh atau menghapus kepentingan kepemilikan seperti jaminan, hak saham, serta opsi beli dan opsi jual. Saham preferen yang dapat ditebus dan efek utang konversi tidak diperhitungkan sebagai efek ekuitas. Keduanya digolongkan ke dalam klasifikasi efek utang. Lalu ada dua motivasi utama yang mendorong perusahaan untuk membeli efek ekuitas. Yang pertama itu menggunakan pengaruh direktur dan manajemen dari entitas lain, seperti pemasok, pelanggan, dan entitas anak. Lalu yang kedua, mendapatkan dividen dan mendapatkan kenaikan harga saham, atau yang bisa disebut stock price appreciation income. Perusahaan melaporkan investasi dalam efek ekuitas berdasarkan kemampuannya untuk mengaruhi atau mengendalikan aktivitas perusahaan investasi. Oke, selanjutnya ada klasifikasi dan akuntansi untuk efek ekuitas yang memiliki atribut kepemilikan, tersedia untuk dijual kurang dari 20%, dan bertujuan untuk investasi jangka panjang atau menengah. Dasar penilaiannya itu nilai wajar, lalu nilai asetnya juga nilai wajar, lalu selanjutnya kepemilikan diperdagangkan yang kurang dari 20%, yang bertujuan untuk investasi jangka pendek atau diperdagangkan. Dasar penilaiannya itu nilai wajar, nilai asetnya juga nilai wajar. Lalu selanjutnya ada pengaruh signifikan yang berkepemilikan antara 20% hingga 50%, yang bertujuan untuk pengaruh bisnis yang besar. Dasar penilaiannya metode ekuitas, lalu nilai asetnya biaya akuisisi disesuaikan dengan bagian proporsional dari saldo laba, investasi, dan amortisasi yang wajar. Selanjutnya ada kepentingan pengendali yang berkepemilikan di atas 50%, yang bertujuan untuk pengendalian bisnis penuh. Dasar penilaiannya itu konsolidasi, nilai asetnya laporan posisi keuangan consolidation. Untuk laporan laba ruginya, keuntungan belum direalisasikan sebagai penghasilan komprehensif, dan pengaruh laba lainnya mengakui dividen serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi sebagai laba neto. Selanjutnya diperdagangkan, keuntungannya sebagai laba neto dan pengaruh laba lainnya mengakui dividen serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi sebagai laba neto. Selanjutnya, keuntungan belum direalisasikan terhadap pengaruh signifikan itu tidak diakui, dan pengaruh laba lainnya mengakui bagian proporsional laba neto investasi dikurangi amortisasi yang wajar sebagai laba neto. Keuntungan sebelum direalisasikan kepentingan pengendali itu tidak diakui. Lalu pengaruh laba lainnya laporan laba rugi consolidation. Next. Akuntansi untuk efek investasi, opsi nilai wajar, standar terbaru memungkinkan perusahaan untuk secara selektif melaporkan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan efek yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar. Opsi nilai wajar tidak tersedia untuk investasi ekuitas yang memerlukan konsolidasi. Selain itu, opsi ini biasanya juga tidak dapat diterapkan pada efek yang menerapkan metode ekuitas.
Pengungkapan pada efek investasi terfokus pada pengungkapan catatan yang diperlukan. Pembahasan ini akan menggunakan Microsoft Corporation terkait efek utang dan efek ekuitas yang dapat diperdagangkan. Microsoft mengklarifikasikan sebagian besar investasi utang dan efek ekuitasnya dalam kelompok efek yang tersedia untuk dijual serta melaporkan biaya akuisisi, nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada masing-masing kelompok investasinya. Kemudian analisis efek investasi. Analisis efek investasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Dan yang kedua, menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi dan manajemen laba yang mencakup efek investasi. Yang pertama itu memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah, karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sebenarnya. Distorsi yang dimaksud adalah gangguan atau kekeliruan akibat penggabungan kinerja operasi dan investasi. Yang kedua itu menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Dalam metode ini, analis harus memeriksa pengungkapan terkait efek investasi untuk menentukan potensi distorsi akibat metode akuntansi maupun manajemen laba. Berikut ini disajikan beberapa potensi distorsi akibat akuntansi efek investasi yang harus diwaspadai oleh analis. Yang pertama itu, peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan. Yang kedua, liabilitas diakui sebesar biaya perolehan. Yang ketiga, definisi efek akuntansi yang tidak konsisten. Yang keempat itu klasifikasi berdasarkan niat atau maksud. Akuntansi metode ekuitas. Metode ini diperlukan untuk investasi antara perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap invest. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang merepresentasikan 20% sampai 50% kepemilikan atas saham dengan hak suara pada efek ekuitas perusahaan. Next. Mekanisme metode ekuitasnya. Asumsikan bahwa Global Corporation membeli secara tunai 25% kepemilikan Sinergi Incorporation sebesar $700.000 secara tunai, yang merepresentasikan seperempat ekuitas pemegang saham Sinergi pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, investasi tersebut diperoleh sebesar nilai buku. Berikut ini ringkasan laporan posisi keuangan Sinergi pada tanggal akuisisi. Aset lancar sebesar $700.000 ditambah dengan aset tetap sebesar $5.600.000 dan total aset Sinergi adalah $6.300.000. Kemudian liabilitas jangka pendeknya sebesar $300.000 ditambah utang jangka panjang sebesar $4 juta dan ditambah ekuitas pemegang saham sebesar $2 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya sebesar $6.300.000. Next. Investasi awal dicatat pada buku global sebagai berikut. Investasi berada di debit sebesar $500.000 dan kas berada di kredit sebesar $500.000. Global melaporkan akun investasi itu sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangannya. Investasi sebesar $500.000 ini merupakan 25% kepemilikan pada perusahaan investi dengan total aset sebesar $6.300.000 dan liabilitas sebesar $4.300.000. Setelah tanggal akuisisi, Sinergi melaporkan laba neto sebesar $100.000 dan membayarkan dividen sebesar $20.000. Global mencatat bagian proporsionalnya atas laba Sinergi dan penerima dividen sebagai berikut. Investasi berada di debit sebesar $25.000 dan ekuitas pada laba perusahaan investi berada di kredit sebesar $25.000 itu untuk mencatat bagian proporsional laba perusahaan investi. Kemudian kas berada di debit sebesar $5.000 dan investasi berada di kredit sebesar $5.000 itu untuk mencatat penerimaan dividen. Implikasi analisis investasi antar perusahaan. Pengakuan laba perusahaan invest,
Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan invest sama dengan $1 yang dihasilkan untuk investor. Ekuivalensi dolar terhadap dolar dari laba tidak dapat diterima. Salah satu alasannya yaitu otoritas regulator terkadang mencampuri kebijakan dividen entitas anak. Lalu investasi model yang tidak diakui. Akun investasi merupakan persentase kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perubahan invest. Di balik saldo investasi ini, aset dan liabilitas yang mendasari perusahaan invest. Lalu provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Jika laba entitas anak yang tidak dibagikan dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak dari entitas induk atau melalui konsolidasi maupun akuntansi metode ekuitas, maka diperlukan provisi pajak secara bersamaan. Provisi ini bergantung pada tindakan dan tujuan entitas induk. Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini terjadi jika perusahaan mengakuisisi sebagian besar efek ekuitas perusahaan lainnya. Kombinasi bisnis mengharuskan laporan keuangan berikutnya untuk melaporkan aktivitas kombinasi entitas baru. Analisis dari kombinasi bisnis harus mengakui insentif manajemen, implikasi akuntansi, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas baru. Nah, cara untuk mencapai pertumbuhan laba yang tidak tampak meliputi yang pertama, melakukan merger antar perusahaan berkembang. Yang kedua, menggunakan keleluasaan dalam akuntansi untuk kombinasi bisnis. Next, Kal. Metode akuisisi untuk akuntansi kombinasi bisnis bertujuan mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Itu ada laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini mengabaikan identitas hukum terpisah entitas induk dan entitas anaknya dengan memandang substansi ekonomi. Hal ini berarti laporan tersebut mencerminkan suatu entitas bisnis yang dikendalikan oleh suatu perusahaan tunggal entitas induk. Lalu mekanisme konsolidasi. Konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Pertama, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk. Lalu langkah keduanya adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau akun resiprokal untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Next, Kal. Perhatikan kasus berikut ini. Pada 31 Desember tahun ke-1, Sinergi Corp membeli 100% saham Micron Company dengan menukarkan 100.000 lembar saham biasa atau nilai parinya $5, nilai pasarnya itu $77. Dengan keseluruhan saham biasa Micron yang akan tetap beroperasi sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Sinergi. Pada tanggal akuisisi, nilai buku Micron adalah $620.000. Sinergi bersedia membayar harga pasar sebesar $770.000 karena mereka merasa bahwa bangunan, pabrik, dan peralatan Micron terlalu rendah, yaitu sebesar $20.000. Micron memiliki merek dagang yang belum tercatat senilai $30.000. Dan manfaat tidak terwujud dari kombinasi bisnis atau sinergi perusahaan, posisi pasar, dan sebagainya yang dinilai sebesar $100.000. Oleh karena itu, harga pembelian dialokasikan sebagai berikut. Harga pembelian $770.000, nilai buku Micron $620.000, menghasilkan $150.000. Lalu kelebihan dialokasikan ke aset tetap yang dinilai terlalu rendah sebesar $20.000 dengan masa manfaatnya 10 tahun dan penyusutan dan amortisasi tahunnya itu sebesar $2.000. Untuk merek dagang sebesar $30.000 dengan masa manfaat 5 tahun dan penyusutan amortisasi tahunannya itu sebesar $6.000. Untuk goodwill itu $100.000 dengan masa manfaat tidak terbatas dan penyusutan amortisasi tahunannya itu 0. Lalu $20.000 dengan $30.000, lalu $100.000 dijumlahkan menghasilkan $150.000 dan pada penyusutan dan amortisasi tahunan 2.000 ditambah 6.000 menghasilkan $8.000. Goodwill hanya dapat dicatat setelah pengakuan nilai pasar wajar dari semua aset berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Sinergi membuat jurnal untuk mencatat akuisisi
Investasi pada mikronnya 700.000, saham biasanya 50.000 atau sebesar nilai pari, dan untuk tambahan modal di setor itu 720.000. Nah, selama tahun kedua, Micron memperoleh laba sebesar $150.000 dan tidak membagikan dividen. Investasi tersebut dihitung menggunakan metode ekuitas, memiliki saldo pada buku sinergi per 31 Desember. Tahun kedua sebagai berikut. Saldo awal pada 31 Desember tahun ke-1 yaitu $770.000 dan pendapatan investasinya itu $150.000. Dividennya itu 0, amortisasi selisihnya itu 8.000. Maka saldo akhirnya itu pada 31 Desember tahun kedua yaitu sebesar $912.000. Penurunan nilai goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, sehingga tidak dikenakan amortisasi. Namun, pada goodwill diberlakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan nilai. Asumsikan bahwa nilai pasar wajar Micron diperkirakan sebesar $700.000 per 31 Desember tahun kedua, dan nilai pasar wajar aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi neto adalah sebesar $660.000. Penghitungan ini menghasilkan kerugian penurunan nilai sebesar $60.000 sebagai berikut. Nilai pasar wajar Micron itu $700.000, aset lancarnya $520.000, aset tetap $570.000, merek dagangnya $20.000, liabilitasnya sebesar $450.000, aset netonya $660.000, implied goodwill-nya itu sebesar $40.000, saldo goodwill saat ini sebesar $100.000, dan kerugian penurunan nilai itu $60.000. Nah, ayat jurnal pada pembukaan sinergi sebagai berikut. Kerugian penurunan nilai goodwill pada debit $60.000 dan investasi pada Micron sebesar $60.000 pada kredit. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam bagian operasi laporan laba rugi konsolidasian sinergi. Selain itu, sebagian goodwill yang terdapat pada bagian akun investasi sinergi dihapus dan saldo goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasian akan dikurangi. Pengungkapan juga memerlukan perincian fakta dan kondisi yang menghasilkan penurunan nilai, dan metode yang digunakan sinergi untuk menentukan nilai pasar wajar pada Micron. Selanjutnya, permasalahan dalam kombinasi bisnis. Pertama itu pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi bisnis, pihak-pihak yang terlibat bisa tidak sepakat pada satu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya pertimbangan kontingensi, yaitu kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja masa depan tercapai melalui penggabungan perusahaan. Dalam akuntansi terkini, pembayaran masa depan diakui sebagai biaya pembelian tambahan ketika uang dibayarkan, atau umumnya sebagai kenaikan goodwill. Alokasi total biaya. Setelah perusahaan menentukan total biaya entitas yang diakuisisi, mereka perlu mengalokasikan biaya tersebut pada masing-masing aset. Semua aset teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis dibebani sebagai dari total biaya. Umumnya sama seperti nilai wajarnya. Saat tanggal akuisisi, aset teridentifikasi terdiri atas aset tak berwujud dan aset berwujud. SFAS 141 mensyaratkan perusahaan untuk menentukan dan menilai kategori aset tak berwujud yang spesifik. Kategori tersebut mencakup sebagai berikut. Yang pertama, merek dagang dan aset terkait permasalahan lainnya. Yang kedua itu perjanjian yang tidak bersaing. Yang ketiga, daftar pelanggan, kontrak, dan aset terkait pelanggan lainnya. Selanjutnya itu aset tak berwujud terkait karya seni seperti karya sastra atau musik, materi video dan audiovisual, dan termasuk program televisi dan video musik. Yang kelima itu aset tak berwujud terkait hubungan kontraktual seperti lisensi, royalti, iklan, dan kontrak manajemen. Dan yang terakhir itu paten, perangkat lunak komputer, database, rahasia, atau peraturan perdagangan. Penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa
perusahaan menghapus sebagai besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangan yang dibeli. Dalam situasi penghapusan penelitian dan pengembangan dalam proses, perusahaan menilai aset IPRD pada perusahaan yang diakuisisi sebelum menghapusnya. Namun tidak ada panduan untuk nilai IPRD. Penyalahgunaan penghapusan IPRD menyebabkan SEC menginvestigasi penggunaannya. Selanjutnya, beberapa akuisisi semakin sulit dan perusahaan diminta menyajikan ulang laporan keuangan historinya. Utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai hak gadai atas kelompok aset umum. Jika entitas induk menjamin liabilitas entitas anak, maka kreditor untuk memiliki jaminan sebagai pengaman tambahan dengan ketentuan resort potensial. Untuk menilai keamanan liabilitas, analisis harus mempelajari laporan keuangan masing-masing entitas anak. Penjualan dan laba sebelum akuisisi. Ketika akuisisi dari entitas anak terjadi di pertengahan tahun, maka perusahaan hanya melaporkan ekuitasnya dalam laba entitas anak dari tanggal akuisisi dan setelahnya. Pengaruh pada laba neto konsolidasi sama seperti pada setiap metode, yaitu hanya laba neto dari perusahaan yang diakuisisi setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasi. Namun, pertumbuhan baris atas atau penjualan bisa berbeda tergantung pada tanggal akuisisi dan besaran penjualan pada perusahaan yang diakuisisi. Akuntansi pushdown, yaitu akuntansi pembelian mensyaratkan aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi yang pembelian sebesar nilai pasarnya. SEC mensyaratkan transaksi pembelian yang menyebabkan entitas yang secara substansialnya dimiliki sepenuhnya atau sama seperti dalam peraturan SEC. Menetapkan suatu dasar akuntansi baru untuk aset dan liabilitas yang dibeli jika perusahaan yang diakuisisi menerbitkan efek di pasar umum. Keterbatasan tambahan laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan representasi yang bermakna atas kondisi keuangan dan hasil operasi dari entitas induk dan entitas anak. Namun terdapat keterbatasan selain yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu, laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat atas dasar yang sebanding. Yang kedua itu, laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan batasan penggunaan kas untuk masing-masing perusahaan. Laporan tersebut juga tidak mengungkapkan arus kas antar perusahaan atau batasan yang ditempatkan pada arus tersebut. Selanjutnya itu, perusahaan dalam kondisi baru terkadang bergabung dengan perusahaan yang secara finansialnya kuat sehingga mengaburkan analisis karena aset salah satu perusahaan yang dikonsolidasi itu tidak dapat dengan mudah digunakan untuk membayar liabilitas kepada pihak lain. Selanjutnya, tingkat transaksi antar perusahaan juga tidak dapat diketahui kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi dilaporkan laporan konsolidasi umumnya hanya mengungkapkan hasil akhir. Dan yang terakhir itu, akuntansi untuk konsolidasi entitas anak, keuangan, dan asuransi dapat menimbulkan beberapa masalah entitas. Akuntansi, konsekuensi akuntansi untuk goodwill. Selisih antara harga pembelian dengan nilai pasar aset neto yang dapat diidentifikasi. Yang diakuisisi mencerminkan pembayaran untuk superhaba atau abnormal. Superhaba diatribusikan pada nama, merek, dan hal-hal lain yang menawarkan posisi persaingan superior. Posisi persaingan superior bergantung pada perubahan dari banyaknya dorongan ekonomi dan lingkungan. Dengan usaha dan peluang, perusahaan dapat mempertahankan posisi superior, namun goodwill tidak permanen. Selanjutnya, efek derivatif. Perusahaan terkena berbagai jenis risiko pasar. Risiko ini timbul karena profitabilitas operasi bisnis sensitif terhadap fluktuasi di beberapa bidang, seperti harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga. Untuk mengurangi risiko pasar ini, perusahaan melakukan transaksi lindung nilai atau hedge. Hedge atau lindung nilai merupakan kontrak yang berusaha melindungi perusahaan dari risiko pasar. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain
kelas aset atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Mendefinisikan derivatif. Berbagai jenis instrumen keuangan yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai termasuk instrumen berikut. Yang pertama itu kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual suatu komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal penyelesaian dan pada harga pasti. Yang kedua, kontrak swap. Kontrak swap merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menukar arus kas masa depan. Tujuannya untuk melindungi nilai risiko, khususnya risiko suku bunga dan mata uang asing. Yang ketiga itu kontrak opsi. Kontrak opsi ini memberikan hak pada salah satu pihak untuk melakukan suatu transaksi. Selanjutnya, klasifikasi derivatif untuk akuntansi. Derivatif ini digunakan untuk lindung nilai dan spekulatif. Di lindung nilai terbagi lagi. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan lindung nilai mata uang asing. Di lindung nilai mata uang asing terbagi yang pertama lindung nilai atas nilai wajar, yang kedua lindung nilai arus kas, dan yang ketiga lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Akuntansi untuk derivatif. Derivatif spekulatif. Pada laporan posisi keuangan, derivatif dicatat sebesar nilai wajar. Dan pada laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai atas nilai wajar. Dalam laporan posisi keuangan, baik derivatif maupun aset dan liabilitas yang dilindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset dan liabilitas yang dilindung nilai dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai arus kas. Pada laporan posisi keuangan, derivatif dicatat sebesar nilai wajar atau dikompensasi oleh akumulasi penghasilan komprehensif. Pada laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan komprehensif lain sampai tanggal penyelesaian. Kemudian dialihkan ke laba neto, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi tidak efektif dari derivatif dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Dalam laporan posisi keuangan, baik derivatif maupun aset dan liabilitas yang dilindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset dan liabilitas yang dilindung nilai dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai arus kas mata uang asing. Dalam laporan posisi keuangan, derivatif dicatat sebesar nilai wajar atau dikompensasi oleh akumulasi penghasilan komprehensif. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan. Derivatif lindung nilai mata uang asing atas investasi neto dalam kegiatan operasi luar negeri. Dalam laporan posisi keuangan, derivatif atau dan keuntungan atau kerugian belum direalisasi kumulatif dicatat sebesar nilai wajar dalam bagian dan penyesuaian penjabaran kumulatif diakumulasi penghasilan komprehensif. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Opsi nilai wajar. FASB atau bisa disebut juga dengan Financial Accounting Standard Board adalah sebuah badan non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1973 di Amerika Serikat. FASB mengeluarkan standar baru dan revisi dengan tujuan meningkatkan standar atau pelaporan keuangan sehingga informasi yang diberikan kepada pengguna berguna untuk pengambilan keputusan. FASB membuat langkah signifikan ke arah pelaporan semua aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar. Persyaratan pelaporan nilai wajar. Aset dan liabilitas yang sesuai untuk opsi nilai wajar. USGAAP. General Accepted Accounting Principle. Merupakan kombinasi dari standar yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara pencatatan
dan penyajian informasi akuntansi yang diterima secara umum. USGAP ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan berbagai jenis aset dan liabilitas keuangan menggunakan dasar nilai wajar. Pelaporan tersebut termasuk investasi dalam efek utang dan ekuitas, instrumen keuangan, derivatif, dan berbagai jenis kewajiban keuangan. Namun, berikut ini beberapa komponen yang tidak dapat dilaporkan sebesar nilai wajarnya, meskipun karakteristik menyerupai aset keuangan atau utang obligasi. Yang pertama, investasi pada entitas anak yang perlu dikonsolidasi. Yang kedua, aset dan kewajiban manfaat setelah pensiun. Ketiga, aset dan kewajiban sewa. Keempat, jenis-jenis kontrak asuransi tertentu. Kelima, komitmen pinjaman. Keenam, investasi metode dalam kondisi-kondisi tertentu. Penerapan selektif. Penerapan selektif diberikan refleksi nilai yang besar untuk secara selektif menerapkan opsi yang wajar pada masing-masing aset dan liabilitasnya. Bahkan fleksibilitas tersebut dapat berlaku pada kelompok aset tertentu. Misalnya, suatu perusahaan dapat menerapkan opsi nilai wajar pada efek yang tersedia untuk dijual tertentu, tetapi tidak untuk yang lainnya. Namun, setelah opsi nilai wajar ditetapkan pada suatu aset atau liabilitas tertentu, opsi tersebut tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan seperti semula. Next. Persyaratan pelaporan. Jika suatu perusahaan memiliki opsi nilai wajar untuk suatu aset atau kewajiban, maka peraturan pelaporan berikut berlaku. Yang pertama, nilai tercatat, aset atau liabilitas pada laporan keuangan akan selalu sebesar nilai wajar saat tanggal pengukuran. Yang kedua, semua perubahan pada nilai wajar aset atau liabilitas termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dimasukkan ke dalam laba neto. Yang ketiga, cara untuk memasukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi menjadi tidak dijelaskan, perusahaan dapat memilih apakah akan melaporkan porsi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Selanjutnya, pengungkapan nilai wajar. Pada tampilan 5.9 memberikan perincian catatan kaki nilai wajar Wells Fargo Bank September 2007 10 strip C. Kita juga melaporkan laporan posisi keuangan ringkas per 30 September 2007 dan laporan laba rugi 9 periode terakhir yang berakhir September 2007. Wells Fargo melaporkan bahwa mereka memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar untuk yang pertama, ulang hipotek yang dimiliki untuk dijual kembali di mortgage held for sale atau MHFS atas perumahan utama, dan kedua, untuk kepemilikan tertentu atas penjualan dan sekuritas pinjaman perumahan. Next. Nah, berikut pengungkapan nilai wajar Wells Fargo, laporan keuangan ringkas untuk 9 bulan yang berakhir 30 September 2007. Pada laporan posisi keuangan, asetnya itu sebesar 15.746.000 dolar. Kas dan investasi jangka pendek itu sebesar 7.398.000 dolar. Efek yang tersedia untuk dijual sebesar 57.440.000 dolar. Hipotek yang dimiliki untuk dijual sebesar 26.714.000 dolar, terbesar nilai wajar sebesar 29.693.000 dolar. Pinjaman yang dimiliki untuk dijual sebesar 1.011.000 dolar. Pinjaman setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar 359.093.000 dolar. Hak layanan hipotek sebesar 18.233.000 sebesar nilai wajar itu sebesar 18.683.000 dolar. Premis dan peralatan sebesar 5.200.000 dolar. Goodwill sebesar 12.018.000 dolar. Aset lainnya sebesar 41.737.000 dolar. Totalnya itu 548.727.000 dolar. Kemudian liabilitas ekuitas pemegang saham itu depositonya sebesar 334.956.000 dolar, pinjaman jangka pendeknya sebesar 41.729.000 dolar, utang jangka panjangnya sebesar 95.592.000 dolar, kemudian liabilitas lainnya sebesar
sebesar $28.712.000, totalnya $500.989.000. Ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar $47.738.000. Kemudian totalnya sebesar $548.727.000. Next. Kemudian untuk efektif 1 Januari 2007 dengan diadopsinya SFAS 159, pilihan nilai wajar untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk amandemen pernyataan FASB nomor 115. Kami memilih untuk mengukur hipotek dimiliki untuk dijual MHFS pada nilai wajar potensial dari hipotek MHFS rumah tinggal dengan kualitas terbaik. Instrumen ini telah memiliki pasar sekunder yang aktif serta harga pasar yang senantiasa tersedia untuk mendukung model harga nilai wajar yang digunakan dalam pinjaman ini. Setelah penerapan SFAS 159, kami juga diharuskan untuk mengadopsi SFAS 157 mengenai pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, kami memilih untuk mengukur harga hak jasa hipotek pada nilai wajar per 1 Januari 2006. Setelah penerapan SFAS 156, yaitu mengenai akuntansi untuk pelayanan aset keuangan. Tabel berikut menampilkan neraca atas aset kewajiban yang dinyatakan dalam nilai wajar dengan dasar berulang atau recurring. Aset yang dijelaskan dalam SFAS 159 pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Ketentuan dan kerugian dari pengukuran awal dan perubahan dalam nilai wajar yang mengikutinya diakui dalam laba. Perubahan dalam nilai wajar sehubungan dengan pengukuran awal serta perubahan dalam nilai wajar yang mengikutinya termasuk dalam laba periode sekarang. Selama 9 bulan berakhir September 2007, yang pertama itu untuk MHFS keuntungan sebesar $477 juta termasuk dalam laba hipotek bank non bunga. Dan yang kedua untuk bunga lain yang ditahan sebesar $32 juta kerugian dimasukkan dalam laba non bunga lain-lain. Dalam tabel di atas, Wells Fargo melaporkan berbagai detail aset kewajiban yang telah dicatat pada nilai wajar pada neraca. Tidak semua pos tersebut diberlakukan metode nilai wajar, contohnya hak jasa hipotek dicatat pada nilai wajarnya dengan menggunakan standar terdahulu atau SFAS 156 yang diadopsi Wells Fargo pada tahun sebelumnya. Lebih penting lagi, perdagangan dan sekuritas investasi tersedia untuk dijual dicatat pada nilai wajar dalam neraca standar SFAS 115. Next. Sudahkah Wells Fargo melaksanakan opsi nilai wajar untuk efek investasi? Laporan laba rugi menunjukkan bahwa Wells Fargo melaporkan suatu kerugian yang belum direalisasi sebesar $226 juta atas efek yang tersedia untuk dijual sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Hal ini membuktikan bahwa Wells Fargo belum mengadopsi pilihan lain nilai wajar untuk pos investasinya. Apabila dengan pilihan nilai wajar, kerugian yang belum diakui akan diakui dalam laba bersih. Implikasi analisis. Keandalan pengukuran nilai wajar. Tugas penting analisis adalah mengevaluasi keandalan pengukuran nilai wajar dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Kami mencatat bahwa hanya 32% dari pengukuran nilai wajar Wells Fargo menggunakan input tingkat 1, sementara 20% menggunakan input tingkat 3. Apabila sekuritas investasi dikeluarkan dari analisis ini, penggunaan input tingkat 1 dalam pengukuran nilai wajar Wells Fargo kurang dari 2%. Sedangkan penggunaan input tingkat 3 sangat signifikan sebesar 40%. Penggunaan input tingkat 3 yang cukup signifikan ini melahirkan keraguan mengenai keandalan estimasi nilai wajar Wells Fargo sehingga jelas dibutuhkan kewaspadaan. Adopsi opportunities dari SFAS 159. SFAS 159 memperbolehkan suatu perusahaan melakukan pembatasan signifikan mengenai aset atau kewajiban khusus apa yang dapat diberlakukan pilihan nilai wajar. Seorang analis perlu melakukan verifikasi apakah pemilihan nilai wajar merupakan tindakan opportunities dengan tujuan mempercantik laporan keuangan. Apakah efek pilihan nilai wajar Wells Fargo pada laporan keuangannya?
keuntungan bersih yang termasuk dalam laba bersih atau untuk 9 bulan yang berakhir September 2007 karena pemilihan nilai wajar dengan standar SFAS 159 adalah sebesar 445 juta dolar. Namun, kerugian yang belum direalisasi sebesar 226 juta dolar. Pada sekuritas tersedia untuk atau dijual tidak dimasukkan dalam laba bersih karena perusahaan memilih untuk tidak menerapkan pilihan nilai wajar pada sekuritas investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana klasifikasi dan akuntansi untuk efek utang sesuai tampilan 5.2 dan jelaskan. Next call. Nah, jadi di sini ada tampilan 5.2, klasifikasi dan akuntansi sekuritas utang. Di sini ada kelompok ya, dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, tersedia untuk dijual. Kalau yang dimiliki hingga jatuh tempo itu maksudnya adalah merupakan efek utang yang mampu dan ingin dimiliki manajemen hingga jatuh tempo, baik untuk jangka pendek atau dalam hal yang diklasifikasikan sebagai aset lancar maupun jangka panjang dalam hal ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Terus deskripsinya itu sekuritas yang diperoleh dengan niat dan kemampuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Neracanya itu harga setelah amortisasi. Lalu di sini ada keuntungan atau kerugian sebelum direalisasikan. Tidak diakui sebagai komponen laba bersih maupun laba komprehensif. Lalu lainnya mengakui realisasi keuntungan atau kerugian dan pendapatan bunga dalam laba bersih. Lalu yang kelompok kedua itu diperdagangkan. Diperdagangkan itu maksudnya adalah dengan tujuan secara aktif mengelolanya dan menjualnya agar memperoleh laba dalam jangka waktu dekat. Efek yang diperdagangkan merupakan aset lancar. Perusahaan melaporkannya keseluruhan nilai wajar pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan. Lalu di sini ada deskripsinya, sekuritas yang dibeli untuk jangka pendek atau memperoleh keuntungan perdagangan, biasanya di bawah 3 bulan. Lalu neracanya ini adalah nilai wajar, keuntungan atau kerugian belum direalisasi, diakui sebagai komponen laba bersih. Lainnya yaitu mengakui realisasi keuntungan atau kerugian serta pendapatan bunga dalam laba bersih. Selanjutnya, kelompok tersedia untuk dijual. Yang dimaksud adalah efek tersedia untuk dijual dimasukkan di antara aset lancar atau tidak lancar, yaitu tergantung pada jatuh temponya dan atau tujuan manajemen terkait penjualnya. Pada laporan posisi keuangan, efek ini dilaporkan sebesar nilai wajarnya, namun perubahan pada nilai wajar dikecualikan dari laba neto. Sebaliknya, jika justru dimasukkan dalam penghasilan komprehensif, maka sekuritas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan maupun dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu neraca adalah nilai wajar. Terus keuntungan atau kerugian belum direalisasi. Tidak diakui sebagai komponen laba bersih, namun diakui sebagai pendapatan komprehensif. Lalu lainnya itu mengakui realisasi keuntungan atau kerugian dan pendapatan bunga dalam laba bersih. Itu sekian dari saya, jawaban nomor 1. Terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana akuntansi untuk pengalihan antara kelompok efek utang sesuai tampilan 5.3? Jelaskan. Nah, di tampilan 5.3 ini akuntansi untuk perubahan kelompok investasi sekuritas. Perubahan dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Lalu dampak terhadap penilaian aset di neracanya, aset dilaporkan berdasarkan nilai wajar bukan amortisasi. Dampak terhadap laporan laba ruginya, keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba komprehensif. Dari diperdagangkan berubah menjadi tersedia untuk dijual. Dampak terhadap penilaian aset di neracanya tidak ada pengaruh, dan dampak terhadap laporan laba ruginya, keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba bersih. Selanjutnya ada tersedia untuk dijual dirubah menjadi diperdagangkan serius. Dampak terhadap penilaian aset di neracanya tidak ada pengaruh, dan dampak terhadap laporan laba ruginya, keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba bersih. Selanjutnya yang terakhir tersedia untuk dijual dirubah menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Dampak terhadap penilaian aset di neraca tidak ada pengaruh saat perubahan, namun pada masa depan aset dinilai pada biaya perolehan setelah amortisasi bukan berdasarkan nilai wajar. Dan dampak terhadap laporan laba ruginya, keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan dan dimasukkan dalam laba komprehensif. Lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan proses konsolidasi untuk Sinergi Corp dan entitas anak sesuai tabel neraca konsolidasi halaman 317. Nah, ini merupakan neraca saldo dan laporan keuangan konsolidasi Sinergi Corp dan entitas anak. Itu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun kedua, dibuat dengan metode akuntansi pembelian. Nah, yang perlu dipahami mengenai proses konsolidasi ini, laporan posisi keuangan konsolidasian memasukkan nilai buku dari Sinergi dan nilai pasar wajar Mikron pada tanggal akuisisi, dikurangi penyusutan atau amortisasi kelebihan nilai pasar Mikron atas nilai bukunya. Akun investasi pada laporan posisi keuangan investor diganti menggunakan laporan posisi keuangan perusahaan invest yang berkaitan. Selain itu, aset berwujud dan tidak berwujud tambahan yang dibeli telah diakui sebagai kenaikan nilai tercatat aset dilaporkan saat ini atau menaikkan aset tetap dan sebagai aset tambahan atau merek dagang dan goodwill. Goodwill hanya dicatat setelah mengakui nilai pasar wajar dari semua aset berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh. Perusahaan diminta untuk menentukan aset tidak berwujud yang diakuisisi. Aset tidak berwujud ini dianggap memiliki masa manfaat yang dapat diketahui sehingga dikenakan amortisasi tahunan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Bagaimana klasifikasi dan akuntansi untuk derivatif? Jelaskan sesuai tampilan 5.6 dan 5.7. Untuk tampilan 5.6 ini, klasifikasi derivatif untuk akuntansi. Akuntansi untuk derivatif ini dipergunakan untuk lindung nilai atau hedge. Hedging ini diterapkan jika suatu transaksi memenuhi syarat untuk dicatat sebagai lindung nilai dengan akuntansi lindung nilai. Dalam PSAK 55, membagi lindung nilai ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Untuk spekulatif ini,
merupakan salah satu bentuk transaksi derivatif yang memaksimalkan keuntungan dan tidak dalam rangka melindungi aset. Lebih jelasnya, lindung nilai atas nilai wajar ini suatu lindung nilai terhadap exposure perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui, yang dapat didistribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Yang kedua, lindung nilai atas arus kas, suatu lindung nilai terhadap exposure variabilitas arus kas yang dapat didistribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui. Contohnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa datang atas hutang dengan suku bunga variabel, atau yang dapat didistribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Yang ketiga itu lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Merupakan suatu lindung nilai terhadap instrumen lindung nilai yang diakui dalam pendidikan komprehensif lain. Jadi di lindung nilai mata uang asing ini terbagi lagi kan, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Slide selanjutnya. Jadi akuntansi untuk derivatif ini, derivatif spekulatif dalam laporan posisi keuangan itu derivatif dicatat sebesar nilai wajar. Dan dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai atas nilai wajar dalam laporan posisi keuangan baik derivatif maupun aset dan liabilitas yang dilindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Dan dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset dan liabilitas dan dilindung nilai dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai arus kas dalam laporan posisi keuangan derivatif dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan komprehensif lain sampai tanggal penyelesaian. Derivatif lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing dalam laporan posisi keuangan baik derivatif maupun aset dan liabilitas yang dilindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset dan liabilitas yang dilindung nilai dimasukkan dalam laba neto. Derivatif lindung nilai arus kas mata uang asing dalam laporan posisi keuangan derivatif dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan. Derivatif lindung nilai mata uang asing atas investasi neto dalam kegiatan operasi luar negeri dalam laporan posisi keuangan, derivatif dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Sekian penjelasan dari nomor 4. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana pengungkapan nilai wajar, berikan penjelasan sesuai tampilan 5.9. Seperti yang sudah terlihat pada tampilan 5.9, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan nilai wajar. Dalam tabel di atas, Wells Fargo melaporkan berbagai detail aset kewajiban yang telah dicatat pada nilai wajar pada neraca, tapi tidak semua pos tersebut diberlakukan metode nilai wajar. Laporan laba rugi memperlihatkan bahwa Wells Fargo melaporkan kerugian yang belum diakui sebesar 226 juta pada pos tersedia untuk dijual sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Wells Fargo belum mengadopsi pilihan nilai wajar untuk pos investasinya, yaitu apabila dengan pilihan nilai wajar, kerugian yang belum diakui akan diakui dalam laba bersih. Selain itu, apabila kita memeriksa neraca, kita melihat bahwa Wells Fargo belum mengadopsi pilihan nilai wajar bagi MHFS dan MSR atau Mortgage Servicing Rights, hanya sebesar 26.714 miliar dolar dari 29.699 miliar dolar MHFS dan hanya 18.233 miliar dolar dari 18.683 miliar MSR dilaporkan pada nilai wajar. Wells Fargo juga memisahkan
nilai wajar berdasarkan jenis input yang digunakan dalam menentukan nilai wajar mereka, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Informasi tersebut menyediakan penilaian keandalan pengukuran nilai wajar Wells Fargo. Dari total sebesar 110,735 miliar dolar, aset dicatat pada nilai wajar sebesar 34,928 miliar atau 32% menggunakan tingkat 1, kemudian 53,239 miliar dolar atau 48% menggunakan tingkat 2, dan 22,568 miliar dolar menggunakan input tingkat 3. Bagian terbesar dari input tingkat 3 berhubungan dengan hak jasa hipotek yang dinilai hanya menggunakan input tingkat 3. Oleh karena itu, input tingkat 3 kurang dapat diandalkan. Tabel berikut menyediakan detail perubahan nilai wajar mereka, termasuk seberapa banyak perubahan yang dicatat dalam laba bersih. Pada MSR, nilai wajar meningkatkan sebesar 632 juta dolar dari 17,991 juta dolar menjadi 18,223 juta dolar. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian bersih sebesar 583 juta dolar dan kerugian sebesar 951 juta dolar yang dimasukkan dalam laba bersih. Bukti ini menunjukkan bahwa Wells Fargo mencatat sebesar 445 juta dolar dalam keuntungan bersih untuk semua aset keuangan, dengan pilihan nilai wajar keuntungan sebesar 477 juta dolar pada MHFS dan sebesar 32 juta dolar kerugian untuk pos bunga lain-lain selama 9 bulan yang berakhir September 2007. Saya aja yang bisa saya jelaskan untuk nomor 5, selanjutnya nomor 6. Untuk nomor 6 akan saya jelaskan. Untuk pertanyaannya, jelaskan mengenai yang pertama penyesuaian penjabaran, yang kedua penjabaran laporan keuangan melibatkan exchange rate apa saja, yang ketiga ada apa saja metode kurs kini dan metode temporal, atau sesuai dengan halaman 340. Yang pertama, dua pendekatan penjabaran, metode kurs ini atau current rate method merupakan metode yang paling umum digunakan, dan metode temporal atau temporal method. Jika entitas anak relatif independen, metode kurs ini akan digunakan. Jika entitas anak sangat terintegrasi dengan entitas induk, maka metode temporal yang akan digunakan. Yang kedua, penjabaran laporan keuangan melibatkan 4 kurs atau nilai tukar atau exchange rate. Yang pertama ada historical atau historical kurs yang berlaku pada saat transaksi awalnya terjadi. Yang kedua, ada kini atau current course yang berlaku pada saat akhir periode akuntansi. Yang ketiga, ada spesifik atau specific course yang berlaku pada saat terjadi transaksi tertentu. Yang keempat, ada rata-rata tertimbang atau weighted average course, rata-rata yang berlaku selama periode akuntansi. Lalu yang ketiga, pada metode kurs ini, semua aset dan liabilitas dijabarkan pada kurs kini atau kurs spot yang berlaku per tanggal laporan. Akun ekuitas pemegang saham dijabarkan pada kurs historis dengan dividen yang dijabarkan pada kurs spesifik yang berlaku pada dividen diumumkan. Pos-pos laporan laba rugi yang dianggap terjadi merata selama periode dijabarkan dengan kurs rata-rata tertimbang, dengan kurs spesifik untuk pos tidak berulang seperti keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Terakhir, penyesuaian penjabaran kumulatif dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak memengaruhi profitabilitas saat ini. Oleh karena itu, pengaruh yang dihasilkannya ditunda sampai entitas anak asing tersebut dijual. Metode temporal mensyaratkan aset dan liabilitas moneter atau kas piutang dan utang jangka pendek dan jangka panjang dijabarkan pada kurs kini. Semua akun aset dan ekuitas pemegang saham lainnya dijabarkan pada kurs historis. Dengan dividen dijabarkan pada tanggal tertentu ketika dividen tersebut diumumkan. Pendapat dan beban yang terjadi merata selama periode dijabarkan pada kurs rata-rata, tetapi beban-beban terkait aset yang dijabarkan pada kurs historis dilaporkan pada kurs historis tersebut. Sekian dari jawaban nomor 6.
Selanjutnya saya ingin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana akuntansi untuk penjabaran mata uang asing sesuai dengan tampilan 5A1 dan jelaskan. Oke. Nah, di sini penggunaan metode penjabaran kurs kini menghasilkan angka penyimbangan sebesar $85.000 dalam laporan posisi keuangan penjabaran. Keuntungan penjabaran sebesar $85.000 ini untuk Bitco dimasukkan ke akun penyesuaian penjabaran mata uang asing kumulatif pada ekuitas. Perubahan kurs ini tidak memengaruhi akun-akun yang dijabarkan pada kurs historis karena akun-akun tersebut diberikan nilai dolar yang berlaku saat permulaannya. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian kurs timbul dari penjabaran aset dan liabilitas pada kurs kini. Nah, oleh karena itu, perusahaan menjabarkan akun ekuitas pada kurs historis. Nilai tersebut merupakan aset neto sisa yang dijabarkan pada kurs kini yang dihadapkan pada risiko perubahan kurs. Jika dolar menguat terhadap mata uang asing, nilai dolar aset neto menurun dan menyebabkan kerugian kurs. Jika dolar yang melemah pada mata uang asing, maka nilai dolar aset neto asing juga naik sehingga perusahaan memperoleh keuntungan kurs. Inilah yang terjadi pada Bitco pada tahun yang ke-6. Sekian penjelasan untuk soal nomor 7. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Soalnya itu, jelaskan analisis imbal hasil investasi beserta contohnya di tampilan 5B.1. Kita menghitung tingkat pengembalian investasi Coca-Cola tahun 9 pada tampilan 5B1. Pertama, kita hitung penghasilan investasi Coca-Cola sebagai berikut. Pendapatan bunga dan dividen seperti dilaporkan pada laporan laba rugi ditambah realisasi keuntungan dan kerugian. Itu dilaporkan pada catatan jika tidak material. Ditambah keuntungan dan kerugian belum direalisasi seperti dilaporkan pada pendapatan komprehensif. Kita juga membuat penyesuaian atas pajak dengan menggunakan tarif pajak rata-rata perusahaan sebesar 33%. Lalu, basis investasi rata-rata dihitung dari nilai wajar awal dan akhir. Terakhir, hitung ROI Coca-Cola. Untuk dipercepat, totalnya adalah 7,5% sebelum pajak dan 5% setelah pajak. Tingkat ROI sebelum pajak sebesar 7,5% diperoleh dari tingkat pengembalian sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo sebesar 14,5%. Kerugian sekuritas tersedia untuk dijual terutama berasal dari investasi ekuitas pada perusahaan botol. Selain itu, tingkat pengembalian sebelum pajak 14,5% dari sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo terlihat tinggi, terutama karena sebagian besar sekuritas ini berjangka waktu sangat pendek. Hal ini dapat dijelaskan oleh salah satu atau kedua hal berikut. Yang pertama itu pendapatan bunga yang dilaporkan pada laporan laba rugi mungkin meliputi pendapatan bunga dari sumber lain atau nilai wajar sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca periode ini mungkin lebih rendah dibandingkan saldo harian. Kemungkinan kedua lebih mungkin karena efek musim pada usaha Coca-Cola, terutama karena sekuritas pada kelompok ini sebagian besar berjangka pendek. Bagaimana kita mengevaluasi? Kinerja investasi Coca-Cola atau perusahaan lain? Salah satu pendekatan adalah membandingkan realisasi ROI dengan ROI yang diinginkan. Berdasarkan komposisi dan risiko kelompok aset dalam portofolio. Namun, pendekatan ini memasukkan pergerakan pasar dalam kinerja investasi. Pendekatan lain adalah membandingkan realisasi ROI dengan standar ROI, yaitu realisasi ROI untuk portofolio dan profil risiko serupa pada periode yang dianalisis.
mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.